Balik lagi bareng aku, Rena Pramesti. Di video kali ini, aku bakal nge-review suatu hal yang mungkin ada beberapa orang yang nunggu karena memang banyak yang komen juga di video aku yang sebelumnya. Jadi video aku yang sebelumnya itu bahas tentang ini, review jujur investasi bibit. Ini beneran ya, ini tuh no endorse dari aplikasi Bibit. Jadi aku emang pakai aplikasi Bibit tuh dari 2 tahun yang lalu, semenjak 2020. Waktu itu kalau misalnya kamu tonton videonya itu tuh investasi aku tuh masih di angka 1 jutaan dan returnnya juga masih kecil banget. Makanya banyak banget komen-komen negatif kayak ngapain investasi reksadana, kecil banget returnnya dan lain-lain gitu. Tapi aku percaya bahwa aku tuh nabung pakai sistem DCA sampai saat ini dan terbukti guys, itu bener-bener bermanfaat buat hidup aku ya, khususnya karena bisa lebih tinggi dari bunga bank. Kalau misalnya kita nabung di bank doang, ya kan bunganya itu returnnya tuh kecil banget ya. Sedangkan kado reksadana ya bisa up to 1% lah. Nah, mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu tuh berapa sih sebenarnya nilai investasinya si Kak Reta ini gitu ya. Nah, alhamdulillah karena emang nabung secara berkala, aku tuh alhamdulillah sampai saat ini tuh udah segini. Amazing! Anyway, ini bukan flexing atau apa ya, ini tuh hanya sebagai pembuktian bahwa kalau misalnya kita nabung berkala ya bakal ada hasilnya. Jadi nilai investasi aku tuh sekitar 260 jutaan dan keuntungannya ya imbal hasilnya di 1%-an, keuntungannya 3.200.000 ya, lumayan ya. Jadi di sini yang teman-teman perlu lakukan kalau misalnya mau untuk gabung di Bibit, itu caranya gampang banget. Pertama tinggal download Bibitnya aja di App Store ataupun Play Store. Nah, kalau misalnya udah, nanti daftar aja ya. Daftarnya juga sesuai dengan identitas dari kamu pribadi, jangan diwakilkan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah isi data diri, kamu tinggal memilih aja tuh jenis investasi, baik reksadana ataupun sekarang itu ada selain reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham itu ada juga namanya SBN, aset berharga negara gitu ya. Waktu itu aku pernah beli SBN ya, tapi bukan dari aplikasi Bibit, dari aplikasi sebelah, di aplikasi Bareksa. Kamu bisa cek videonya di sini. Oh ya, pas daftar jangan lupa pakai kode Bibit aku ya. Kode referralnya adalah Reta Pramesti biar kamu dapat cashback 25.000. Cashback ini bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu juga berinvestasi di Bibit ya. Nah, jadi jangan lupa untuk investasi di Bibit juga. Nah, enaknya di Bibit tuh di situ ada namanya robo advisor atau dia tuh penasihat. Kalau misalnya kita blank banget gitu ya, awam banget, nggak tahu tentang dunia investasi ya, tinggal ikut aja sih pilihan robonya gitu ya. Nah, di sini tuh ada reksadana pasar uang, obligasi, dan reksadana saham. Ini persentasenya itu nanti disesuaikan sama kamu tuh tipe investor apa gitu ya. Apakah profil risikonya 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Kalau aku di profil risiko 7. Jadi di sini tuh pasar uangnya 10%, obligasi 43%, dan saham 47%. Jadi yang risknya tinggi aku ambil. Karena sekarang market lagi crash, lagi kurang baik, makanya kan returnnya juga agak turun di 1%. Kalau kemarin tuh nyampe 5%-an. Karena sahamnya gitu. Tapi lagi-lagi aku sabar dan ya udah nanti juga semoga kembali naik lagi gitu ya kalau misalnya makro ekonomi kita tuh sudah membaik. Nah, di sini aku tuh pilih yang di dana tabungan tuh 45 juta. Kalau di yang dana pensiun tuh sekitar 216 juta. Jadi memang aku menyiapkan banget dana pensiun sih. Gimana cara menghitung dana pensiun? Kamu bisa cek di video yang ini. Ya. Kalau aku berdasarkan perhitungan aku pakai 4% rule. Jadi dari pengeluaran bulanan aku misalnya 3 juta dikali 12, 36 juta, aku kali sama 25 tahun itu sekitar 900 jutaan. Aku harus mencapai segitu kalau misalnya aku pengen hidup enak di masa tua dan gak ngerepotin anak gitu ya. Semoga tercapai dan semoga kamu juga tercapai. Nah, untuk di sini dana tabungannya kita lihat ya, aku spill aja nih ya. Untuk yang pasar uang paling besar dia tuh di 29 juta. Alokasinya juga paling besar 65%. Lalu obligasi 2.900.000-an 7%, sahamnya di 13 juta dia itu 29%. Untuk yang pasar uang, aku tuh ini milih majoris pasar uang. Itu untungnya lumayan 2% dan core invest syariah money market fund 3,81% returnnya. Jadi waktu itu kalau aku kayak nggak terlalu lihat analisisnya sih, jadi kayak aku nabung berkala tiap bulan kayak gitu aja terus gitu. Nah, itu untuk yang reksadana pasar uang.
Kalau untuk yang reksadana obligasinya ini lagi negatif karena tadi ya market lagi crash. Ini negatif 0,09, jadi rugi guys. Sahamnya juga di sini untungnya lagi bagus 8,5% karena waktu itu belinya itu di 12 jutaan ya totalnya. Sekarang tuh 13.020.000 seperti itu. Oke, nah itu untuk yang dana tabungan. Sekarang kita spill yang dana pensiun. Kalau yang dana pensiun ini, target aku di sini masih 500 juta sih. Jadi sebenarnya bisa diubah ya, karena tadi tuh harusnya di 900 jutaan. Di sini pasar uangnya itu adalah di 16 juta. Kita buka aja. Di sini aku milih Manulife Dana Kas Syariah. Untungnya 0,18%, lalu Majoris Pasar Uang Syariah 7,36% dan BNI Dana Lancar Syariah 5,5%. Nah ini tuh persentase keuntungannya aku dapat, jadi kayak selisih ketika aku beli dan sekarang harganya berapa kayak gitu. Nah selain itu untuk yang obligasinya yang paling gede dan lumayan ya, untungnya juga di 6% dan juga 5%. Nah selain itu yang terakhir di sini ada sahamnya. Sahamnya juga lumayan bagus walaupun ada yang negatif di Batavia Dana Saham. Ini tuh untuk yang Mandiri Investa untungnya 8,96, Batavia Dana ini yang negatif 0,02 dan BNP Paribas Pesona di 4,20% gitu ya. Oke, sebenarnya untuk review aplikasinya kayak gitu aja ya. Jadi aku tuh bersyukur aja gitu sampai sekarang masih pakai aplikasi Bibit. Banyak orang yang kayak komen negatif tapi aku indahkan karena aku tahu bahwa aplikasinya itu aman, diawasi OJK, jadi aku tetap terusin, bahkan udah sampai 2 tahun sekarang. Nah aku bakal terusin juga ke depannya ya. Oke, nah jadi selanjutnya aku bakal kasih tutor gimana cara beli dan jual investasi reksadana di aplikasi Ajaib. Kalau misalnya kamu udah masuk aplikasi Bibit, nah pertama-tama kalau misalnya kamu udah masuk aplikasi Bibit, udah daftar dan lain sebagainya, udah verifikasi, nah kamu tuh tinggal, kalau aku pakai Robo Advisor ya, tinggal klik yang investasi sekarang aja gitu ya. Ini kan udah berdasarkan analisis dari manajer investasi. Jadi ya ketika nanti down tuh misalnya lagi turun banget ya, insya Allah bakal kembali lagi kalau misalnya makronya juga emang lagi bagus. Misalnya di sini mau beli yang 100.000, pilih aja 100.000. Kalau misalnya kamu dapat cashback, kamu bisa pakai cashbacknya itu minimal 100.000, enak banget. Jadi cashback tuh didapatkan kalau misalnya kamu juga bisa mempromosikan kode referral kamu ke teman-teman kamu juga gitu ya. Nah selain itu kalau misalnya udah nih bakal masuk di bagian transaksi, kalau aku nggak beli sekarang ya karena saldo aku kurang cukup di Gojeknya. Jadi pokoknya nanti di ordernya tuh dia bakal ada kayak transaksi masuk gitu ya. Nah udah gitu pokoknya nanti bakal masuk dan nambah sendiri di portofolionya ya. Sekarang aku mau ngasih tahu kalau misalnya mau jual gimana. Misalnya kita jual aja salah satunya yang pasar uang misalnya. Pasar uang yang dana tabungan, aku mau jual. Nah di sini ada keterangan yang perlu diketahui sebelumnya, harga reksadana itu menggunakan harga unit pada hari yang sama jika dilakukan sebelum pukul 13.00. Lalu durasi pencairannya 2-7 hari kerja dan biaya transfer antar banknya itu akan dikenakan biaya. Nah, di sini kamu tinggal ini aja, tentuin mau berapa unit. Ini bisa diubah-ubah mau dari 1% sampai 100%. Misalnya aku mau cairin 300.000 deh ya. 300.000 misalnya 2%. Aku tinggal klik jual aja deh. Nah, tinggal saya menyetujui dan jual. Oke, gitu ya. Nanti sekitar 2-7 hari itu bakal masuk ke rekening kamu deh gitu ya, yang udah dimasukkan ke aplikasi Bibitnya. Udah gampang banget kan pakai aplikasi Bibit. Buat pemula bener-bener membantu banget sih buat aku ya. Nah udah sih gitu aja informasi dari aku untuk reviewnya. Semoga kalian yang pada request pada puas ya. Nih aku udah review nih ya, bahkan udah diteror di DM dan lain-lain. Semoga kalian juga sukses dalam berinvestasi. Pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah kalau berinvestasi itu ya. Yang penting kita tuh konsisten dan kita niatkan ingin menyiapkan dana untuk masa depan kita. Pasti Allah juga bakal mempermudah. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain terkait dengan finance dan mau aku bahas, kirim aja di kolom komentar. Thank you for watching and bye.